Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali pengajian kita setiap Sabtu pagi, yang pada Sabtu ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kita akan melanjutkan pembahasan, ya, masih pembahasan tentang keutamaan puasa, yaitu pada halaman 24. Ya, halaman 24. Ya. Baris ke-12 tuh dari atas. Maaf, 11 sorry. Mansoma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Keterangan berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan puasa, ya, terutama puasa Ramadan, ya, karena masih banyak juga orang yang menganggap puasa Ramadan itu bukan puasa yang wajib, ya, sehingga mereka melakukannya semaunya. Ya, ada yang puasa Ramadan cuma seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 hari, bahkan ada yang sehari, bahkan ada yang enggak sama sekali. Ya, dengan berbagai macam alasan yang tidak dibenarkan. Ya, kalau alasannya dibenarkan menurut syariat,
Itu ya tidak menjadi masalah. Tapi kadang alasannya itu dia dibuat buat yang menjadikan mereka mencari jalan agar mereka apa tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Padahal puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib ya. Nah, kita lihat sekarang keutamaannya lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma, barang siapa yang berpuasa yauman min Ramadan, satu hari saja ya di bulan suci Ramadan. Ini satu hari saja ya. Bagaimana nanti ketika seorang itu melaksanakannya satu bulan penuh ya. Dan juga jangan dijadiin sebagai pegangan ini. Oh, kalau gitu saya puasa sehari aja dah. Ya, artinya sehari di sini memang dia benar-benar melaksanakan ibadah puasanya dengan seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, bukan hanya sekedar puasa nahan lapar dan haus doang. Ya, betul. Nah, seorang hamba atau umat Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa Ramadan ya, satu hari saja dengan sebaik-baiknya, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya, orang tersebut diampuni dosanya ya, tuh taqaddam yang dahulu dan yang akan datang. Ya, coba bayangkan saja ya, ketika kita seorang manusia atau hamba Allah yang sudah Nabi jelaskan al-insan mahallul khata' wan nisyan, ya, itu sudah mendapatkan berbagai macam jaminan-jaminan ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda atau bukti kalau Nabi itu cinta banget kepada siapa? Kepada umatnya. Yang tentunya pemberian jaminan yang Nabi berikan kepada kita itu atas izin siapa? Allah. Loh kenapa? Karena Allah cinta kepada Nabi kita. Ya, kalau bukan karena cinta Allah kepada Nabi kita dan kalau bukan karena cinta Nabi kita kepada kita selaku umatnya, tidak mungkin Allah memberikan jalan-jalan kebaikan sebanyak ini yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Jadi dosanya itu diampunin ya, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ya. Loh kok dosa yang akan datang Ustaz gimana? Emang kita udah pasti akan melakukan dosa? Kan Allah tahu. Ya, Allah itu alim, Maha mengetahui ya. Sekarang, yang sedang dan yang akan datang Allah sudah tahu. Ya, sekarang kita lagi ngapain Allah tahu enggak? Tahu. Yang dulu yang kita bilang udah lupa Allah tahu enggak dulu? Tahu. Yang akan datang Allah tahu enggak? Tahu. Ya, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang Maha mengetahui dulu, sekarang dan yang akan datang. Ya, kita ini nanti, ya, emang kita ada gak yang tahu umur kita bakal berapa tahun lagi? Gak ada. Ya, kita ada gak yang tahu nanti nih, ya, seminggu lagi bakal ngapain? Ada yang tahu? Ya, paling yang tahu ntar kita minggu depan jalan-jalan ya, naik busway, nyobain busway yang ke Bogor, nanti kan begitu. Itu rencana seminggu tuh kan. Ya. Itu kan belum tentu kita boleh berencana. Ya, tapi ketika Allah tidak mengizinkan atau tidak merestui bisa terjadi. Enggak akan bisa. Ya, makanya di sini Nabi katakan Allah bakal ampunin dosa kita yang sekarang dan dosa yang akan datang. Lah Ustaz, kalau kita enggak melakukan dosa gimana? Ya, yang kemudian hari derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh, derajat kita sudah diangkat sama Allah. Lalu apa yang Allah akan berikan? Pengampunan dosa akan diberikan kepada keluarganya. Ya, keluarganya sudah enggak punya dosa semua. Kemana itu? Diberikan ampun kepada tetangga-tetangganya. Ya kan? Ya kali gitu orang pancoran yang enggak punya dosa kali gitu. Ya.
Balik gitu ya. Baik. Wal muradu as-saghair. Ya, yang dimaksud dosa yang bakal Allah ampunin adalah dosa-dosa yang mana? As-saghair, dosa-dosa yang kecil. Ya. Ya kita insya Allah Bu, kalau yang namanya dosa gede kita nggak laksanain dah insya Allah enggak. Ya, insya Allah kita nggak berzina, insya Allah kita nggak melawan orang tua, insya Allah kita nggak ngebunuh orang, ya, tuh. Atau insya Allah ibu-ibu yang masih punya laki nggak melawan sama suaminya, kan itu dosa-dosa besar bukan tuh? Kan dosa besar, ya. Nah itu, ya. Nah kalau dosa besar, insya Allah kita nggak melakukan lah. Nah ini yang masalah adalah as-saghair, ya. Ini beda, depan beda, beda. Si kosong ini, kosong. Itu lagi. Ayo, ayo, maju sini. Ya, tuh. Jadi as-saghair, dosa-dosa yang kecil atau yang diampunin. Dosa kecil kita banyak gak? Ngambrak, bukan banyak, ngambrak. Ya. Tuh, bererot ya, berceceran di mana-mana tuh dosa kecil tuh. Ya, tuh kalau kita muatin di dalam suatu tempat nggak muat tuh dosa kecil kita, Bu. Ya. Tuh, makanya kita disuruh banyak-banyak apa? Istighfar, ya. Lagi di bulan Zulhijjah nih Bu, bulan Zulhijjah adalah bulan di penghujung dari setiap tahun Hijriah. Ya, Hijjah ini artinya kita jadikan sebagai momentum kita untuk banyak apa? Beristighfar, minta ampun. Biar tahun baru nanti 1447 kita bisa hidup panjang ya dengan melakukan apa? Kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. Ya, kita minta kepada Allah, Bu. Ya, nih bulan Zulhijjah sekarang waktu yang tepat ini. Jadikan sebagai apa? Ya, bahan refleksi kita untuk apa? Ya, sesuatu yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Ya, tuh. Fa idza tamma Ramadan la yuktab alaihi dzanbun ilal haulil akhar. Ya, apabila tamma Ramadan, ya, tuh Ramadan telah selesai, ya, dan dia melaksanakan puasa secara sempurna di bulan suci Ramadan, la yuktab alaihi dzanbun ilal haul, maka tidak akan ditulis baginya apa? Satu dosa pun sampai tahun berikutnya. Ya, jadi sampai tahun berikutnya Bu kita nggak punya dosa, ya Bu. Kita kan yang menyebabkan badan kita nggak enak, berat, suka sakit itu apa sih Bu? Dosa. Dosa kan beban. Ramadan setahun lalu, tahun akan datang. Iya. Nah, kemarin kita kan Arafah setahun. Dan tahun yang akan datang. Banyak. Makanya kan jalan kebaikan untuk umat Nabi Muhammad itu banyak. Ya, itu saking cintanya. Ya. Itu banyak, Bu. Kenapa? Karena enggak semua ibadah yang kita kerjakan pasti diterima. Ya, makanya banyak jalan. Dari sini enggak dapat, dari yang ono enggak dapat, dari yang lain lagi. Tuh. Nah, coba cuma sekedar jaminan puasa Arafah doang. Ya, enggak dapat, ya udah. Amsyong kita enggak dapat apa-apaan. Ya, entar di bulan Muharram juga ada juga dosa kita diampunin. Ya, setahun yang lalu dosa kita diampunin tuh. Ya, jadi banyak jalan-jalan untuk menuju apa? Surga. Ya, jangan khawatir makanya Nabi berani memberikan jaminan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku dipastikan bakal masuk apa? Surga. Ya, tuh. Ya, jadi kita Bu selaku umat Nabi Muhammad, kata Nabi kan dalam hadis tuh yang disebutkan dalam kitab Mukhtarul Ahadits, ya, Nabi bilang apa? Ummati ummatun marhumah. Ya, umatku ini adalah umat yang selalu apa? Mendapatkan kasih sayang. Ya, innahum lam yu'adzibuna fil akhirah. Mereka tidak bakal diazab selamanya di akhirat. Wa innama yu'adzibuhum fid dunya. Ya, akan tetapi mereka hanya sekedar diazab di mana? Di dunia. Dengan apa? Al fitnah. Dengan hanya fitnah, ya, wazalazil. Apa itu zalazil? Ya, gempa bumi, gunung meletus. Itu cobaan aja tuh, ujian saja itu.
Ya, tapi di akhirat kita nggak bakal diapain? Disiksa selama-lamanya. Ya, karena Nabi telah memberikan jaminan kita ini jelek-jelek adalah calon penghuni surga. Ya, apakah surga yang langsung atau kagak itu urusan Allah datang. Ya, mendingan langsung dah. Ya, nggak usah kayak nginep-nginep. Ya, kalau di dunia enak kita nginep di villa, tapi kalau di akhirat nginep di neraka nggak enak. Ya, itu kenapa? Karena satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai itu. Ya, baik. Fa in mata qabla Ramadan akhar jaa yaumul qiyamah wa laisa alaihi dhanbun. Ya, seandainya tuh orang yang tadi puasa Ramadan penuh, ya, tuh apa? Sebelum datang hari Ramadan berikutnya, tahu-tahu dia dipanggil oleh Allah atau dia meninggal dunia, Nabi katakan jaa yaumal qiyamah, dia akan datang nanti pada hari kiamat walaisa alaihi dzanbun, tidak ada satu dosa pun. Enak banget, Bu. Itu yang dikatakan dalam Al-Qur'an, ya, biqalbin salim, ya, hati yang tenang. Kenapa tenang, Bu? Saat orang lagi pada gelisah di padang mahsyar mikirin gue surga apa neraka. Ya, saat itu orang lagi ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sedengkul, ada yang sepinggang, ada yang seleher, ada yang kelelep, bahkan ada yang minta tolong kebanjiran keringatnya. Tapi orang yang satu ini merasa apa? Tenang. Kenapa? Dia tidak membawa satu dosa pun. Ya, nah ini ada dua cara kita akan datang tanpa dosa. Ya, bisa jadi sebelum kita meninggal kita udah keburu bertobat. Ya, ada juga ada orang meninggal dia punya dosa tapi belum bertobat, dimintain doa sama saudaranya yang hidup. Ya, dimintain ampun, didoain sama saudara yang hidup, tuh Bu. Ya, karena dua opsi ini nggak akan kita lepas dari diri kita sendiri ataupun dari orang yang baik sama kita. Ya, makanya kita kalau berkawan itu, ya, usahain nyari teman yang baik dan soleh, bukan baik doang. Karena baik hanya sekedar batasnya dunia saja. Ya, tapi kalau soleh dunia akhirat. Ya, kita punya teman baik di dunia banyak, Bu. Ya, tapi nanti di akhirat tuh yang Allah katakan al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, teman-teman akrab kamu tuh yang waktu di dunia nanti di akhirat bakal jadi musuh kamu. Ya, nggak ada dia akan peduli sama kita, Bu. Ya, nggak ada dia akan mau nolongin kita, Bu. Nggak ada. Ya, kecuali teman-teman yang mana? Yang bertakwa itulah yang akan membantu kita. Ya, karena dia bisa memberikan pertolongan kepada kita saat itu yaumal ladzi la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, Bu, ibarat orang piknik yang lain pada kagak bawa duit, dia bawa duit sendirian, tenang nih yang bawa duit. Ya, lo mau tinggal gue di mana juga gue bawa duit. Ya, gue bisa ngeceng naik mobil. Ya, itu sama orang datang pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, ya, hatinya tenang. Kenapa? Karena dia yakin dengan amal yang dia lakukan, ya, insya Allah akan membantu dia untuk menyelamatkan dia dari apa? Dari jembatan Sirat al-Mustaqim. Ya, Bu, ya. Tuh, baik. Jadi tuh orang dosanya apa? Diampunin, ya, kalau dia meninggal apa ya, setelah Ramadan itu berlalu, ya. Kira-kira ada enggak yang mau meninggal, kan Ramadan udah lewat ya. Kan enggak punya dosa. Masih ngeri ya. Masih ngeri, masih banyak dosa kita. Ya, baik. Ai minas saghair al-muta'alliqah bihaqqillahi ta'ala. Ya, yaitu dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak Allah. Ya, artinya dosa kita kepada Allah. Karena dosa ada dua, Bu. Ada dosa kepada makhluk, ada dosa kepada Khalik.
Ya, dosa kepada Khalik kita bisa istighfar mohon ampun. Tapi dosa kepada makhluk ini harus yang bersangkutan kita minta maaf langsung kepada orangnya. Ada orang bertanya, Ustaz, apakah ya Ustaz, yang kita lakukan kepada manusia orang yang beriman doang kita minta maaf? Enggak. Ini orang kafir juga. Ya, kalau itu suatu kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan suatu akidah kita minta maaf juga. Mau dia teman kita orang Konghucu kayak, orang Hindu kayak, orang Buddha kayak, ya, orang Yahudi kayak, orang Kristen Ortodok kayak, Kristen Protestan kayak, tetap kalau kita salah dalam hak manusia kita minta apa? Minta maaf. Ya, kenapa? Karena itu kaitannya hakul adami. Ya, hak kepada manusia. Ya, kalau hak Allah itu jelas kita minta ampun dengan banyak istighfar insya Allah. Ya, dan permohonan ampun kita bukan hanya dengan jalan kita baca astagfirullahaladzim, bukan. Ya, dosa-dosa kecil yang banyak kita lakukan dengan kita banyak berbuat kebaikan itu jalan juga bagi Allah untuk mampunin dosa kita. Ya, kan Allah sudah katakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya, sesungguhnya kebaikan sekecil apapun ya yudhibnas sayyiat itu akan menghapus segala dosa-dosa. Ibu tuh, kita ngapain berbuat baik di jalanan, ada sesuatu yang membahayakan di jalanan kita buangin, itu hasanat bukan? Hasanah. Ya, kenapa? Karena akan membawa bahaya buat makhluk. Ya, bukan saja manusia, bahkan akan membawa bahaya buat binatang juga. Ya, yang pernah saya bilang ada sebuah kulit pisang yang ada di jalanan tuh, ya, mungkin orang atau manusia nggak terkena dampak negatifnya. Bisa jadi dampak negatif itu terkena kepada seekor hewan yang namanya kucing. Ya, kucing Bu, kali lagi ngejar tuh betina pengen kawin, larinya nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Ya, jalan kencang lari tuh Bu. Ya, begitu udah dekat ada kulit pisang dikeblosok, akhirnya kehilangan jejak namanya sang betina. Itu dosa gak kita tuh? Dosa. Tadinya tuh kucing jantan udah girang banget, udah deket sama betinanya, ya tahu-tahu kepleset, akhirnya tuh betina bisa kabur kencang banget. Ya, kehilangan apa? Hah? Ya kagak. Ya, karena kita kan memikirkan sesuatu yang ya berhubungan dengan manusia doang. Ya, yang kepada hewan, kepada tumbuhan bukan enggak ada, sangat sedikit yang mau berpikir untuk kemaslahatan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya, tuh binatang aja yang lain sebagainya itu. Ya kita aja Bu, kalau lagi gedek sama nyamuk tuh, nyamuk kita tebok, memang cukup kita tebok. Ya, saking keselnya itu. Ya, kita tabuk padahal tuh nyamuk udah mati. Ya, kita ambil tangan jari gini, kayak orang bikin gaduh-gaduh. Ya, diulek begitu. Saking apanya? Saking kesel sama gemesnya sama binatang. Ya, Bu. Manusia punya sifat yang paling jelek apa, Bu? Dendam. Ya, ada gak binatang dendam ada gak? Ada binatang seganas apapun, sebuas apapun gak pernah punya dendam. Ya, ada dendam tuh. Padahal kalau dia mau berbuat balas dendam bisa gak? Bisa banget. Ya, nyamuk Bu, kalau dia mau dendam gampang banget kita. Ya, Namrud yang begitu gede matinya sama seekor apa? Ya, kita jangan sebererot nyamuk lah. Ya, 3 ekor aja dimasuk ke 2 lubang hidung kita sama kuping 1 habis kita. Ya, iya kalau dia mau pengen dendam sama kita. Ya, tapi alhamdulillahnya itu yang namanya semut binatang lah. Ya, umumnya nggak ada sifat apa dendam. Kita tepuk, kita pites, kita uyeng-uyeng tuh binatang nggak bakal balas dendam. Ya, pasrah dia. Ya, bahkan dia akan menjadi makhluk yang beruntung. Kenapa? Alhamdulillah saya dijadikan seekor semut karena tidak ada hisabnya. Ya, jadi binatang sama tumbuhan nggak ada hisabnya Bu di mata Allah nanti. Ya, nggak akan tuh. Ya, tuh. Baik.
Wa jumlatu qawluhu, ya, wa laisa alaihi dzanbun haliyatun min fa'ilin ja'a fal wawul hal. Ini keterangan ya. Jadi kalimat atau susunan kata tadi yang mengatakan laisa alaihi dzanbun itu adalah hal, ya, dari fa'il ja'a fal wawul hal, ya. Wa fi riwayatin man shoma ramadhana imanan. Dalam satu riwayat, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan didasari dengan keyakinan, wahtisaban, dan juga didasari dengan akan adanya pengharapan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhara, ya, ghufira lahu, diampuni baginya, bagi orang yang melaksanakan puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosanya diampunin yang kapan? Taqaddama, yang lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Gimana enggak enak kita, ya, belum kita berbuat dosa udah mendapatkan jaminan ampunan dosa. Ya Bu, ibarat kata kita belum belum pengen beli mobil tapi duitnya udah ada. Enak gak? Enak, ya. Belum pengen beli mobil, kenapa? Jalanan macet, males beli mobil, ya, malas beli mobil, tempat parkir sekarang susah, mahal lagi, bayar lagi gitu, ya, ya, itu alasan-alasan saja sebenarnya, emang bukan mau beli, ya. Rawahu al-Khatib, ya, hadis ini diriwayatkan oleh al-Khatib an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ya. Qauluhu imanan ay i'tiqadan, ya, kata imanan atau i'tiqad, keyakinan, bihaqqi fardhis shaum, ya, itu menyangkut apa? Fardhi as-shaum, wajibnya puasa Ramadan. Ya, maksudnya dia benar-benar meyakini kalau puasa Ramadan ini adalah puasa yang hukumnya apa? Wajib. Ya, jadi kalau wajib itu kan mayusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bitarkihi. Ya, perbuatan yang apabila dikerjain dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Tuh, ya. Nah, dia yakin karena keyakinan yang mantap, ya, dalam hati dia, oh, ini puasa Ramadan adalah puasa yang wajib, harus saya lakukan. Tuh, ya, makanya dia akan mendapatkan apa? Ampunan dosa-dosanya tahun, ya, yang lalu dan tahun yang akan datang. Tuh, ya. Baik. Ay taliban lis-sawabi minallahi ta'ala. Yaitu apa? Dan juga ihtisab itu adalah memohon, meminta apa? As-sawab, ya, ganjaran atau pahala dari siapa? Minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna, ya, atau keterangan dari hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan ay bil yakin anna shauma ramadan wajibun wahtisaban ay bihtisabi an tajid sawabullah, dia akan mengharap apa? Adanya alasan, ya, adanya pahala yang Allah akan apa? Berikan kepada orang yang yakin dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ya, lau uzzinallahu lis samawati, lau azzanallahu lis samawati wal ard an tatakallama laqalata busyra, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada langit dan bumi, ya, untuk berbicara, ya, Allah izinin langit sama bumi untuk berbicara, ya. Apa yang akan dibicarakan ketika Allah mengizinkan kepada langit dan bumi berbicara? Ya, laqalata, keduanya akan berkata busyra. Ya, apa itu busyra? Kabar gembira. Ya, kabar baik. Ya, buat siapa itu? Ya, dikatakan di sini, ya, busyranya untuk siapa? Ya, untuk siapa itu? Orang-orang yang apa?
melaksanakan puasa, yaitu liman shoma Ramadan bil jannah. Ya, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik, mendapatkan balasan berupa apa? Surga. Ya, bukan puasa doang nahan lapar ame haus, Bu. Itu mah enggak dapat pape. Ya. Tuh, yang Nabi katakan ya dalam sebuah hadis, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia kerjakan illal ju', kecuali rasa lapar wal atash, dan rasa haus doang. Ya, ya orang namanya enggak makan, dia lapar. Orang enggak minum, haus. Ya, itu bukan hanya manusia yang akan mendapatkan seperti itu, binatang juga bisa enggak? Enggak makan dia bakal lapar enggak? Lapar, enggak minum haus enggak? Haus. Tapi bukan puasa seperti itu yang Allah pengen. Tuh, ya. Tapi yang Allah pengen dari puasa orang adalah apa? Ya, seseorang yang berpuasa benar-benar dia meninggalkan syahwatnya. Bukan syahwat makan minum aja, tapi syahwat dari yang lainnya. Ya, sesuatu yang halal ketika dia lagi puasa jadi apa? Jadi haram. Suami istri siang-siang boleh berhubungan? Boleh. Padahal kan suami istri. Iya, karena kita lagi apa? Melaksanakan ibadah puasa. Ya, kita puasa kuping kita puasain, mulut kita puasain, tangan kita puasain, kaki kita puasain, ya, bahkan hati kita, Bu, yang enggak kelihatan aja harus kita apain? Puasain kalau kita pengen dapat ganjaran yang besar berupa apa? Al jannah. Ya, tuh. Tapi Allah belum mengizinkan kepada langit dan bumi ya untuk berbicara, ngapain? Memberikan kabar gembira buat kita, kepada siapa? Kepada manusia, bahwasanya ganjaran orang yang berpuasa akan diberikan balasan berupa apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun. Ya, as-siyamu junnatun. Puasa ini merupakan sebuah benteng. Ya, perisai. Ya, tuh. Junnah. Ya. Bidammil jim. Ya, ai satrahu. Ya, junnah. Ya, jimnya berbaris apa? Dhammah. Ai satrah sebagai penghalang minan nar. Ya, dari api neraka. Ya, jadi sebagai penutup dari api neraka. Ya, dengan berpuasa berarti kita diapain? Dihalangin oleh puasa kita dari api neraka. Ya, kan yang paling berat, Bu, seseorang itu perang apa sih, Bu? Perang melawan hawa nafsu. Ya, nafsu manusia itu identiknya enggak ada yang benar. Ya, karena Allah sudah katakan innan nafsala ammaratun bisu. Semua jenis nafsu yang ada dalam diri manusia itu la ammaratun bisu. Ya, mengarah kepada suatu perbuatan yang enggak baik. Ya, Bu. Itu Allah yang bilang. Ya, tapi kata Allah illa ma rahima rabbi. Ya, kecuali bagi mereka yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak akan mengikuti apa yang menjadi ajakan hawa nafsunya. Ya, nafsu kita dunia banyak, Bang. Banyak. Nafsu pengen punya anak, udah dikasih punya anak pengen anak. Ya, udah dikasih anak pengen anak. Ya, itu udah anonya 3 pengen 4 ano lagi. Ya. Itu namanya nafsu. Ya, ketahuilah, Bu, di dunia ini enggak akan ada yang bisa memberikan kepuasan kepada kita. Ya, sebanyak apapun harta yang kita punya, kita akan merasa kurang. Ya, tuh. Enggak akan dunia ini memberikan kepuasan. Ya, karena kalau Allah sudah berikan kepuasan kepada seorang hamba di dunia, berarti surga ada tandingannya.
Ya, yang tidak akan memberikan kepuasan itu di surga nanti itu, yang puas benar-benar puas. Ya, surga nggak akan, dunia nggak akan. Ya, makanya kan Allah katakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, negeri akhirat itu lebih baik daripada ula. Ya, kehidupan kita di dunia. Ya, kita senang-senang Bu, ada batasnya nggak di dunia? Ada. Sehebat apapun permainan yang ada di dunia pasti bakal berakhir. Ya, sejahat apapun seseorang, sehebat apapun, sekuat apapun dia bisa melakukan kejahatan, pasti akan ada apanya? Ada endingnya. Ya, ada akhirnya Bu. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat kita bermain. Ya, innamal hayatud dunya laibun. Ya, walahun kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah laib, ibarat sebuah permainan. Yang namanya permainan pasti apa? Pasti berakhir. Akan yang ada orang anak bilang game over. Ya, kalau udah game over, udahlah, nggak akan bisa lagi itu. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena dunia adalah ya tempat yang sementara, akhirat selamanya. Ya, dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mampus, orang miskin mati, raja-raja modal ya. Ini semua bakal apa ya? Mati Bu. Ya. Tuh. Jokowi mati gak? Ya mati dulu biar ini matiin dulu aja hidup dunia biar ya. Ya. Baik. Sedikit lagi Bu. Kajunnati ahadikum minal kital, seperti benteng atau penghalang yang menghalangi seseorang di antara kamu dari apa? Al-qital, dari peperangan, ya, dari musuh. Ya Bu, kita kalau yang namanya perang, kita mau gak kelihatan musuh kita? Agak kelihatan musuh kita, habis kita Bu. Orang kita ngumpet aja kena, apalagi nggak ngumpet. Ya, ibarat kata kita ngumpet aja dicari Bu. Ya, apalagi nggak ngumpet. Ya, aku perang biarin, aku pengen ngeliatin wajah gue berani sama dia. Oh, namanya mati konyol itu, bunuh diri, sok-sokan, ya. Tuh. Baik. Ai kadar kilmani minal qatli fil qital. Ya, ai darki itu ya seperti baju. Ya, darak itu baju besi yang dipakai oleh seorang apa itu? Ya, prajurit atau pejuang ya saat dia ngapain? Berperang. Berarti dia pakai baju anti peluru. Baju besi. Ya, kira-kira berat gak baju besi? Baju besi buat balap lari. Ayo balap lari menggunakan baju besi. Ya, baju besinya 20 kilo. Kita bawa diri kita yang gemuk berat banget. Ya, apalagi apa tuh bopong baju besi. Ya, coba jangan. Wa hasbuka bihi fadlan lis-shaim. Demikianlah ya besarnya ganjaran keutamaan yang akan didapati bagi orang yang berpuasa. Rawahu Ibnu Majah an Utsman ibni Abil As wa huwa haditsun sahihun. Wa fi lafzi as-sawm junnah ahadikum minan nar kadar'i ahadikum fil qital. Ya, itu sama seperti apa? Ad-darak. Ya, darah itu tadi yang saya bilang ya bisa sama arti dengan baju yang dia pakai saat dalam apa? Berperang ya, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, as-shaim idza aftara sallat alaihil malaikah. Ya, orang yang berpuasa saat dia sudah berbuka, salat alaihil malaikah, para malaikat akan mendoakan kepada orang yang lagi buka puasa.
Ya, setelah dia berbuka puasa, di situ malaikat diperintahkan oleh Allah untuk ngapain? Mendoakan orang yang lagi buka puasa tadi itu. Ya, itu. Ya. Aida'at lahu bil barokah. Ya, malaikat itu mendoakan ya bagi orang berpuasa agar diberikan apa ya? Al barokah, keberkahan. Au istaghfartalahu, atau dia memohonkan ampun buat orang yang berpuasa. Bukan kita doang yang minta ampun, tapi malaikat juga bantuin kita agar Allah ngampunin dosa kita, Bu. Oh, yang minta ampunan dosa yang nggak punya dosa, kira-kira itu permintaan dia kabul nggak? Kabul. Ya, yang minta yang udah nggak punya dosa. Malaikat tadi kan yang punya dosa, Bu? Nggak ada. Ya, malaikat kalau punya dosa kacau dunia. Ya, malaikat kalau punya dosa, ya kayak malaikat ini. Ya, saya bilang malaikat kalau boleh ya punya dosa, yang paling kaya adalah malaikat Israel. Sogok. Ya, orang kaya pengen mati jangan lu Israel gue sogok 50 juta lah. Ya, bayar dulu. Ya. Israel paling banyak, Bu. Ya, karena yang memisahkan kenikmatan itu cuma satu apa? Al-maut. Mati, Bu. Ya, itu. Kita disuruh ingat banyak-banyak yang memutus kenikmatan. Apa itu? Ingat mati. Uzkuru min zikri hadimil lazat. Kata Nabi kan, ya, banyak-banyaklah mengingat yang memutus kenikmatan. Ya, kila ya Rasulullah wa ma huwa hadimil lazat? Ya Rasul, apa sih yang kau maksud dengan apa? Yang memutus kenikmatan? Nabi bilang al maut, kematianlah yang akan memutus kenikmatan. Ya, orang kalau udah mati, jangankan mobil, jangankan rumah, jangankan pangkat, jangankan jabatan, jangankan istri, ya baju yang bolong aja nggak boleh dibawa, Bu. Jangankan baju, kaos kaki bolong aja nggak boleh diapain, dibawa. Cukup dia ya berpakaian yang dinamakan kain kapan, ya yang warnanya putih. Udah gitu nggak dijahit lagi, nggak pakai panggil tukang jahit. Ada gak orang Islam mati panggil tukang jahit buat pakaiin kain kapannya? Ya cuma libet-libetin doang gitu. Ya itulah ya. Kalau bukti dunia itu nggak akan kita bawa sedikit pun. Ya semua kita tinggalin. Ya yang kita bawa apa ya? Satu amal kita dua. Ya. Ya. Hatta yafrugha. Ya sampai dia selesai. Ya kalau udah selesai, ya dia berbuka, itu berarti sudah selesai tugas malaikat ngapain? Ngasih berkah dan memohonkan ampun buat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakat. Ya, Nabi bersabda segala sesuatu itu ada zakatnya. Ai sedekah, ya, wa zakatul jasad as-saum, dan yang menjadi zakatnya tubuh kita adalah dengan apa? Kita berpuasa. Ya, jadi dengan kita berpuasa berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan bayar zakat tubuh kita, yaitu melaksanakan puasa. Puasa apa, Ustaz? Puasa wajib ataupun puasa yang sunnah. Semakin banyak kita ya puasa, maka semakin banyak kita sedekah. Ya, semakin banyak kita ngeluarin zakat. Ya, itu adalah suatu kunci kita, Bu. Karena kita seorang hamba yang beriman, ya, kita punya duit, tujuan kita bukan untuk jadi orang kaya. Tujuan kita banyak duit buat apaan? Biar bisa bayar zakat, biar bisa bagi sedekah kepada orang. Ya, kalau tujuan kita pengen jadi orang kaya, kita ketinggalan jauh sama korun. Ya, kita ketinggalan jauh sama siapa lagi itu? Ya, Fir'aun. Ya, mereka kaya. Ya, mereka nggak berdoa dikasih. Nah, kita kalau hanya sekedar minta duit yang banyak menjadi orang kaya, tapi nggak mau zakat, buat apaan? Ya, itu makanya tujuan kita minta rezeki kepada Allah agar kita bisa tambah dekat diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah
wa Tabrani an Sahal ibni Sa'ad wa innama kana saum zakatul badan di annahu sirrun min asrarillah. Kenapa? Ya, puasa dikatakan zakat badan karena ya puasa itu sirrun min asrarillah, ya suatu rahasia yang merupakan rahasia Allah. Ya, puasa babu linahwi lil al-jasad wa ziyadatil barakah, dan juga menjadi sebab tubuh kita ya akan mendapatkan keberkahan wa khair dan juga kebaikan. Fa asbahat zakah al maliyah, sama dijadikan seperti zakat berupa zakat harta. Wa inna qasad hasan zadat barakah. Ya, kalau kita zakat Bu, secara zahir memang uang kita berkurang zahirnya, tapi hakikatnya adalah bertambah. Ya, begitu juga puasa Bu. Kita puasa secara zahir emang capek kita puasa. Lemes. Ya, makan nggak boleh, ini nggak boleh, tapi secara yang filosofisnya puasa itu akan apa? Mencegah kita dari siksa api neraka. Puasa kita akan mengampuni dosa kita. Puasa itu akan apa? Mendapatkan ampunan dari Allah. Puasa itu akan apa? Akan mendapatkan ya doa dari para malaikat itu. Ya, nggak ada ibadah-ibadah yang lain selain apa? Puasa. Ya, tuh. Baik. Fa innaha wa inna qasad hasan zadathu barakah. Fakadzalika as-sawm. Demikian juga pula puasa seperti itu, ya. Enggak ada orang puasa seger gitu. Justru kita curigain orang puasa seger banget, ya. Ngapa-ngapain aja enak, semangat gitu. Justru yang begini kali bukan puasa kali ini. Ya, bisa jadi dia puasa bohong-bohongan doang, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumu shaim ibadah wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya.